Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulkifli, mahasiswa dari AK Manufaktur Bantaeng, program studi Teknik Perawatan Mesin. Baik, pada video ini yaitu saya buat dalam bentuk untuk mengerjakan tugas dari Bapak Muhammad Lutfi Sonjaya, dosen dari Politeknik ATI Makassar. Adapun tugas-tugas dari Bapak Lutfi Sonjaya yaitu yang pertama adalah besaran dan satuan. Yang kedua yaitu dimensi dalam besaran dan satuan. Yang ketiga gerak lurus beraturan atau GLB. Dan yang keempat gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan kali ini saya memilih yaitu untuk meringkas materi besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran di mana yang kita ketahui adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Dari definisi tersebut, maka besaran ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu dapat diukur atau dihitung. Yang kedua dapat dinyatakan dengan angka-angka yang mempunyai nilai. Dan yang terakhir yaitu mempunyai satuan. Di mana apabila ketiga ini hilang atau salah satunya hilang, maka hal tersebut tidak bisa dinyatakan suatu besaran. Nah, selanjutnya adalah besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran fisika yang memiliki yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran maka harus ada alat ukurnya. Contohnya saja yaitu massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan neraca. Selanjutnya adalah besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari penghitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur tetapi alat hitung sebagai alat ukurnya. Misalnya yaitu kalkulator. Besaran sendiri memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama besaran pokok dan juga yang kedua yaitu besaran turunan. Dimana yang pertama adalah besaran pokok, yaitu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, dan listrik. Dan masih ada beberapa juga yang termasuk dalam besaran pokok tersebut. Selanjutnya adalah besaran turunan, yaitu adalah sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Jadi di mana yang akan dijadikan pembanding yaitu besaran pokok sehingga akan menghasilkan besaran turunan dari pengumpulan besaran pokok. Setiap besaran mempunyai satuan masing-masing. Apabila ada dua besaran berbeda kemudian mempunyai satuan sama, maka besaran itu pada hakikatnya adalah sama. Contohnya yaitu gaya F mempunyai satuan Newton dan berat. Besaran pokok sendiri terdiri atas panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dan besaran turunan sendiri yaitu terdiri dari luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan terakhir itu momentum. Selanjutnya adalah satuan. Dimana yang kita bahas di sini yaitu besaran dan satuan, maka tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas satuan. Dimana satuan ini langsung memiliki dua bagian, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama yaitu satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakainya secara internasional atau disingkat dengan SI.
Contohnya itu meter, kilogram, dan detik. Dimana yang kita ketahui bahwa meter, kilogram, dan detik ini sudah dipakai di seluruh dunia atau seperti yang dikatakan tadi SI, standar internasional. Dimana negara pun Belanda, Eropa, bagian Eropa seperti Amerika itu menggunakannya. Terdapat dua bagian lagi dalam satuan baku. Yang pertama yaitu sistem MKS atau meter kilogram second. Yang kedua sistem CGS atau centimeter gram second. Di mana besaran pokok ini terdiri dari massa yang memiliki satuan MKS kilogram atau satuan kg, satuannya itu gram, panjang, waktu, kuat arus, suhu, dan intensitas cahaya. Selanjutnya kita beralih ke satuan tidak baku. Adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Yang pertama tadi diakui dan yang kedua yang tidak baku berarti sebaliknya, yaitu tidak diakui secara internasional. Contohnya yaitu depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Di mana orang-orang biasa mengukur menggunakan, contohnya tadi disebutkan langkah. Orang biasa mengukur dengan melangkahkan kakinya. Dan itu tidak sah secara internasional atau tidak baku. Kita lanjut yaitu kita sering mengidentifikasi suatu benda menggunakan kata panjang, pendek, tinggi, rendah, hingga berat dan ringan. Tapi ketika kita membandingkan benda-benda tersebut, maka kita akan sangat butuh dengan yang namanya alat ukur. Dimana kita biasanya menggunakan meter, kita biasa menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, dan alat ukur waktu. Dan juga bahkan kita sering menggunakan alat ukur suhu. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan alat ukur yaitu jangka sorong. Dimana saya telah tampilkan pada layar contoh gambar jangka sorong yang memiliki skala utama 27 dan di bawah skala Loniusnya yaitu berada di angka 6 mm. Sehingga untuk cara menemukan ukurannya yaitu kita jumlahkan dulu pada skala utamanya yaitu 27 kita kalikan dulu 27 kali 1 mm, maka akan menghasilkan 27 mm. Dan selanjutnya itu skala Loniusnya. Di sini jangka sorongnya memiliki ketelitian 0,1 mm. Jadi untuk menghitung skala Loniusnya itu 6 dikali 0,1 mm, maka akan menghasilkan 0,6 mm. Jadi untuk hasilnya, untuk ukurannya yaitu dijumlahkan 27 mm ditambah 0,6 mm, maka akan menghasilkan 27,6 mm seperti yang tertera pada gambar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau materi yang bisa saya ringkas, mulai dari pengertian besaran dan satuan, bagian-bagian besaran, bagian-bagian satuan, alat-alat ukur. Mungkin hanya itu. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.